A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janahad dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur pada saat ini masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita bisa menjalankan perintah Allah dengan sempurna. Tema pada kesempatan sekarang ini adalah cara berbakti kepada orang tua. Kenapa membahas tema seperti ini? Karena orang tua ternyata disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya. Itulah yang disebut dalam surat Al-Isra, surat ke-17, ayat 23, termasuk juga 24. Lalu berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Maka Allah perintahkan supaya kita hanya menyembah kepada Allah saja, tapi berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Imma yablughana indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqumalahu up wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīman. Maka di saat orang tuamu sudah tua dan ada bersamamu di rumahmu, baik bapak atau ibu, keduanya, maka janganlah menyatakan kepada kedua orang tua. Dan juga jangan membentak orang tua. Dan katakanlah ucapan yang mulia. Wahfid lahumā janahad dhulli minar rahmah. Dan rendahkanlah kepada keduanya dirimu. Dan katakanlah kepada keduanya, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berikan rahmat keduanya, karena keduanya telah mengurus aku di saat waktu kecil. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi saking dekatnya posisi orang tua, maka direndahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika menciptakan manusia, hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wasilahnya disebabkan karena ada orang tua, ada ayah, ada ibu. Maka disitulah peran Allah sebagai pencipta, peran orang tua sebagai wasilah untuk terjadinya seorang anak. Tapi dalam posisi menghormati, kepada Allah itu sifatnya mengabdi, menyembah,
Tapi kepada orang tua sifatnya berbakti. Karena tidak boleh kita menyembah kepada orang tua. Kita harus menyembah hanya kepada Allah saja. Kalau kita melihat bagaimana penderitaan orang tua ketika mengurus anaknya. Mulai ada 3 yang termasuk yang paling dirasakan paling berat oleh orang tua. Wabil khusus seorang ibu. Pertama adalah di saat sedang hamil. Yang kedua di saat sedang melahirkan. Yang ketiga adalah di saat mengurus, menyusui. 3 inilah yang tidak pernah dialami oleh bapak-bapak. Hamil, melahirkan, menyusui. Maka ketika seorang saat bertanya Rasulullah, kepada siapa lebih banyak berbuat baik di dalam keluarga? Maka kata Nabi, ummuka, ibumu. Summa ayun. Terus siapa Rasulullah? Ummuka, ibumu. Summa ayun. Terus siapa? Baru abuka. Kepada ibu sampai 3 kali. Kepada ayah 2 kali. Karena ibu punya 3 penderitaan. Yaitu waktu hamil, waktu melahirkan, waktu menyusui. Bisa bayangkan seorang ibu yang asalnya cantik, yang asalnya badannya langsing dengan kecantikannya. Tapi ketika sudah hamil berubah posisinya, yang asalnya langsing jadi langsung. Sehingga seorang ibu akan merubah posisi kecantikannya. Kenapa? Karena memang harus mengandung anaknya. Bisa bayangkan 9 bulan untuk supaya membawa anaknya, yang membuat tidak susah untuk tidur nyaman. Apalagi harus tengkurap. Bayangkan sampai 9 bulan tidak pernah bisa tengkurap tidurnya. Kenapa? Karena nggak mungkin, karena ada bayi. Maka disitulah beratnya seorang ibu ketika waktu hamil. Begitu pula ketika melahirkan, setengah nyawanya bisa hilang. Maka itulah Allah memberikan kabar gembira kepada seorang ibu yang sampai meninggal sedang melahirkan, itu langsung mati syahid. Karena dia sedang berusaha membangun generasi walaupun dia harus bertumpah darah kepada anaknya. Begitu pula ketika sudah melahirkan. Tapi yang paling menarik, walaupun hamil berat, walaupun melahirkan sakit, tidak ada seorang ibu yang marah-marah kepada bayinya ketika melahirkan. Misalnya begitu bayi lahir, langsung marah-marah, gara-gara elu gue jadi sakit. Nggak ada. Tapi seorang ibu langsung dirangkul anaknya, dicium anaknya. Itulah kasih yang pernah Allah berikan kepada anaknya. Kenapa? Karena Allah berikan kasih yang seperti itu. Maka disitulah setelah anak melahirkan harus menyusui. Dan menyusui yang terbagus adalah haulain kamilain. 2 tahun yang sempurna. Jadi harus 2 tahun. Karena disitulah merupakan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa bayangkan, digendong, disusui, itu selama 2 tahun. Jadi di situ termasuk bagian dari seorang ibu akan terganggu ketika tidur. Bahkan ketika sholat. Ketika anaknya sudah menangis ingin menyusui. Tapi seorang ibu tidak pernah ada yang marah. Tetap ikhlas. Karena itulah tugas seorang ibu. Tapi bisakah terjadi punya anak kalau tidak ada bapak, tidak ada suami? Nggak mungkin bisa. Maka nggak bisa dipisahkan hormat anak kepada orang tua
Maka bapak pun harus dihormati. Kenapa? Tidak mungkin terjadi kalau hanya ibu saja. Ternyata yang berjasa bukan cuma hanya ibu, tapi adalah orang tua, yaitu suami istri. Dan Allah menjamin buat orang tua itu, maka tidak ada penghalang ketika berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena posisinya pun Allah rendengkan dengan orang tua. Makanya kalau lihat kisah Alqamah, salah satu kenapa dia susah sekarat, ternyata Pak, ada hubungan yang tidak baik dengan orang tuanya. Padahal Alqamah adalah seorang sahabat Nabi yang sering taklim dengan Nabi. Kadang-kadang sholat berjamaah dengan Nabi. Alqamah saking takut terjadi adanya rebutan kasih sayang antara isi dengan ibunya, maka dia bikin undang-undang. Kebetulan ibunya selalu berada di rumah Alqamah bersama istrinya. Maka Alqamah bikin undang-undang. Bagaimana supaya tidak ada yang tersinggung kedua-duanya. Maka dia bilang pada istrinya, "Hai istriku, jangan merasa iri ketika buat sesuatu, ibu yang duluan harus memilih. Bawa baju, bawa makanan. Kenapa? Karena supaya ibunya merasa bahagia. Kenapa? Karena seorang anak, terutama anak laki-laki, nyari surganya kepada orang tua, kepada ibu dan ayahnya. Sedangkan istri nyari surganya kepada suaminya. Itulah kesepakatan yang dibangun oleh Alqamah supaya tidak timbul ada kesusahan di antara keduanya. Maka setiap Alqamah pulang dari manapun bawa bungkusan dibawa, maka dibuka di depan meja. "Bu, saya bawa ini." "Hai istri, saya bawa ini." "Silahkan pilih." Ibu dulu pilih. Udah ibunya milih, baru istrinya. Begitu pula juga ketika ada makanan, bahwa dibuka langsung. Kenapa? Karena supaya merasakan adanya keterbukaan. Dan udah kesepakatan, ibu suruh milih duluan. Maka disitulah, tapi pada satu hari, kalau saya yakin Alqamah itu bukan teledor. Mungkin ada kondisi yang susah untuk membuka itu. Bisa datang mungkin ke sorean, ke maghriban, karena mungkin mau sholat maghrib saat itu. Ternyata bungkusan yang biasa dibuka, enggak langsung dibuka. Disimpan. Disitulah ternyata ibunya juga baperan. Kalau saya perhatikan baperan itu. Kenapa Alqamah sudah berubah? Biasanya dibuka, langsung perlihatkan, kok ternyata sekarang disimpan di kamarnya tanpa dibuka. Nah, ini juga salah seorang ibu, enggak tabayun. Terus saya tanyakan, "Nah, kenapa kok enggak langsung dibuka?" Harusnya gitu, ini ibunya langsung baperan. Tiba-tiba ibunya mulai tersinggung ibunya tuh. Tiba-tiba dia langsung pulang kampung. "Alqamah, saya mau pulang ke rumah." Kan ibunya punya rumah sendiri. Biasa dia kalau 1 bulan pulang ke rumahnya. Hanya di ibunya pulang, biarkan. Biasanya kalau 1 bulan tuh balik lagi. Tapi ini nggak balik. Maka saat itulah terjadi akhirnya Alqamah sakit. Begitu sakit dan mulai meriang, panas, semakin panas, sampai sakitnya mulai agak parah. Disitulah mulai sahabat nengok bersama Nabi untuk menjenguk Alqamah. Itulah sunnah dalam Islam. Ternyata wa idza maridtu, kalau ada yang sakit harus ditengok. Ditengoklah itu. Ditengok, sudah ditengok. Akhirnya pas dilihat, sahabat melihatnya, Pak, ibunya nggak ada, tapi nggak bertanya kepada Alqamah. Tapi ketika kok Alqamah sakitnya semakin dahsyat, bahkan sampai menjelang sekarat, ternyata Pak, susah mengucapkan la ilaha illallah. Padahal di hadisnya, itu dijamin masuk surga ketika orang sekarat bisa ngucapin la
ilaha illallah. Udah dari siapa? Itu riwayat Muslim. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya bisa ucapan itu, Allah jamin masuk surga. Nabi kaget. Alqamah sahabat. Berjamaah sama Nabi, kenapa susah ucapan itu? Hanya ditanya kepada sahabat, apakah Alqamah punya ibu? Punya, Rasulullah. Ibunya kemana? Kalau nggak salah ibunya lagi pulang. Kalau begitu, tolong sahabat datang ke ibunya, kasih tahu Alqamah sedang sakit gawat. Sedang sekarat. Supaya ibunya datang untuk memaafkan dosanya Alqamah. Apa kata ibunya? Saya tidak mau ke Alqamah. Udah sakit hati sama Alqamah. Tapi nggak diceritakan sakit hatinya. Tapi akhirnya dia lapor pada Rasulullah. Rasulullah ibunya nggak mau. Sedang sakit hati. Kalau begitu, tolong bilain ke ibunya. Kamu balik lagi. Kalau ibu tidak memberikan maaf pada anaknya, maka Alqamah akan dibakar di depan rumahnya. Bilangin sahabat sedang mengumpulkan kayu bakar, akan bakar Alqamah di depan rumahnya daripada dibakar neraka. Kenapa? Karena ibunya tidak memaafkan. Ternyata mana ada seorang ibu tega anaknya dibakar. Lari-lari ibunya. Sambil namanya seorang perempuan, lari-lari apa? Dia bilang, jangan itu anak saya. Memang dulu waktu saya sakit, kenapa? Cuma masalah biasa dibuka makanan sama istri, kok tidak dibuka. Saya janjian isinya sudah selingkuh, katanya nggak mau terbuka dengan orang tuanya. Itulah perasaan saya. Padahal kalau jujur tuh ibunya nggak tabayun. Maka tapi sekarang saya maafkan, kata ibunya, kesalahan Alqamah. Barulah di situ Alqamah dinyatakan la ilaha illallah. La ilaha. Ternyata Alqamah susah sekarat apa? Terganjal ada hubungan dengan orang tua. Bayangkan, padahal sahabat Nabi, rajin ibadah, rajin taklim. Ternyata orang yang soleh pun, ketika terjadi ada ibunya yang sakit, orang tuanya yang sakit, itu pengaruhnya besar sekali kepada kondisi anaknya. Dan ternyata bukan cuma Alqamah yang terjadi itu pun terjadi kepada Jures. Itu kalau lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu tentang Jures. Jures adalah seorang ahli sufi. Jadi kerjanya ibadah, zikir, berdoa, ibadah, zikir. Saking supaya dia tenang ibadah, maka dia mencari tempat di pinggir gunung, biar sepi, tidak terganggu oleh hiruk pikuknya manusia itu. Dia bikin gubuk kecil dekat sumber air yang bisa wudhu. Kemudian dia bikin dengan tempat yang enak, biasa. Maka disitulah dia asik zikir berada di tempat itu. Tiba-tiba ibunya rindu. Kenapa Jures nggak lama pulang? Ibunya datang dicari-cari sampai ketemu tempat ibadahnya di sebuah hutan dekat sumber air. Ibunya datang dengan Assalamualaikum ya Jures. Assalamualaikum ya Jures. Jures itu ternyata lagi ibadah. Dia ragu, apakah saya batalkan sholat ini atau menjawab ibu dulu. Ragu-ragu, tapi saya lebih memilih sedang ibadah, biarkanlah ibunya. Enggak dijawab. Akhirnya apa? Ibunya pulang dengan perasaan yang kurang enak. Tapi karena ibunya masih penasaran, datang lagi besoknya. Pas datang lagi juga termasuk Pak, sedang ibadah, disalamin tidak menjawab. Tapi ibunya langsung sakit-sakit, balik lagi. Begitu yang ketiga kali, datang lagi tidak jawab. Keluarlah kata-kata, ya Allah, panjangkan umur Juresnya sebelum dia melihat wajah wanita tunasusila, wanita bandel. Disitulah ternyata Pak, begitu ibunya berdoa itu Pak, timbul-timbul kepala suku daerah kampung itu ada ingin menguji keimanan Jures. Ada orang rajin ibadah, tidak pernah turun jeung masyarakat, gabung, menyendiri gitu kan. Akhirnya Pak, dia bikin saembara,
siapa yang bisa menggoda Jures sampai berbuat zina, maka akan diberikan hadiah itu oleh kepala suku. Kenapa? Tiba-tiba ada keinginan itu kepala suku itu. Mungkin itu pengaruh doa dari seorang tuanya. Akhirnya ketemulah seorang perempuan yang cantik, yang lincah, yang bisa menggoda seorang laki-laki. Karena akan diberikan hadiah yang besar, maka dengan semangat datang ke tempat Jures. Padahal biasanya kalau dia habis wudhu, itu pintunya tuh dikunci. Karena biar tenang ibadah. Tapi waktu itu lupa. Habis wudhu nggak dikunci, nggak diselot pintunya, pintu gubuknya itu. Tiba-tiba dia lagi ibadah, datang seorang perempuan. Langsung duduk. Langsung ada di sampingnya. Langsung menggoda, mengelus-elus. Tapi dia merem saja tidak melihat perempuan itu. Sama sekali tidak lihat. Kenapa? Karena merasa ini bagian dari, ya kan, menimbulkan dosa. Karena ketika kita bersentuhan yang bukan muhrim saja, itu kan lebih baik ditusuk dengan besi panas daripada bersentuhan. Dia paham masalah itu. Ternyata karena digoda susah tidak dapat berbuat itu. Rupanya si gadis tadi itu punya akal. Begitu turun dari gubuk, ada di situ seorang pengembala. Sedang gembala kambing. Maka berbuatlah dia dengan seorang pengembala sampai terjadi hamil. Begitu sudah terjadi hamil, maka datanglah kepada kepala suku. Jures itu bohong, bukan orang suci. Sok suci. Bungnya Pak, lihat saya hamil. Siapa yang berbuat? Jures. Disitulah akhirnya Pak, masyarakat memuntahkan amarahnya. Jures digusur dari saungnya sampai dirubuhkan saungnya. Sampai mau dibunuh. Tapi ketika mau dibunuh, kata Jures, jangan saya bunuh. Kenapa? Tolong tunggu sampai si perempuan itu melahirkan. Itulah kesaksian nanti. Tolong jangan saya bunuh. Kenapa? Biar lihat kesaksiannya Pak, sampai perempuan itu melahirkan. Maka akhirnya berhentilah yang mukul, tapi tetap sudah rubuh bangunan tempat ibadahnya. Nah saat itulah akhirnya berhenti yang menyiksanya, maka nunggulah cerita orang sampai hamil. Sampai melahirkan. Begitu sudah melahirkan, semua yang pernah meruntuhkan gubuknya, semua yang pernah nyiksanya harus kumpul semua untuk menyaksikan kesaksian si perempuan tadi. Begitu sudah datang, karena sudah lahir bayinya Pak, itu langsung Jures memijit pusar si bayi tadi, ditanya, man abuka, siapa ayahmu? Bayi bisa ngomong, Abi Ar-Ra'i, ayah adalah seorang pengembala. Semua kaget. Maka didesak perempuannya, dia ngaku betul dia berhubungan dengan pengembala, tidak dengan Jures. Tapi di situ, walaupun Jures tidak melakukan maksiat, tapi nama baiknya sudah tercemar. Kenapa? Karena sudah dianggap sudah berbuat zina dan gubuk sudah rusak. Maka disitulah masyarakat minta maaf. Tokoh tersebut minta maaf. Jures akan saya bangunkan kembali yang lebih bagus daripada yang kemarin. Kata dia tidak mau. Kenapa? Inilah mungkin dosa saya. Saya baru sadar. Ternyata ibu tersakiti ketika datang ingin ketemu. Tapi malah saya asik ibadah kepada Allah. Padahal sebetulnya ibadah kepada Allah itu apa? Kita sedang sholat pun kalau jujur. Ada yang salam, kita bisa jawab. Assalamualaikum. Kita jawab dengan Allahu Akbar. Oh, orang sedang sholat. Cukup gitu. Atau bisa dengan isyarat. Bisa itu. Tapi apa susahnya, ini kan sholatnya sedang sholat sunat. Kenapa nggak dibatalin aja dulu? Sambut dulu ibunya. Karena sholat sunat. Kenapa Allah itu memposisikan tidak boleh kita ingat Allah itu lupa kepada manusia. Walaupun kita rajin ibadah, nggak boleh lupa dengan hubungan manusia. Karena salah satu manusia akan hina ketika apa? Dua ini tidak ketemu. Duribat alaihimudillah. Aina masukipu. Manusia akan kehinaan dimanapun berada. Illa bihabdal. Kecuali yang hubungan Allahnya bagus, hubungan nasnya bagus. Ternyata apa? Hubungan Allah bagus itu harus bagus dengan hubungan manusia.
sesibuk apapun ibadah, tetap kita harus ditanya orang menjawab. Di Islam jawab, ada aturan dalam Islam. Nah saat itu, kata Junaid itu belum nyampe ilmu itunya, merasa sedang asik dengan Allah, merasa takut salah, sehingga apa? Mengorbankan apa yang terjadi. Bayangkan seorang sufi yang rajin ibadah seperti itu, tetap akan kena dengan doa orang tua. Itulah dasarnya orang tua. Maka disitulah kalau diperhatikan tuh, kalau kita ingin sukses, satu, cek hubungan kita dengan Allah. Ibadah kita, betul nggak? Yang kedua, hubungan kita dengan orang tua, dengan ayah dan ibu, terutama dengan ibu. Kenapa? Karena ternyata salah satu hukuman manusia akan dikasih DP di dunianya adalah apa? Durhaka sama orang tua. Di dunia dikasih DP, akhirat pun tetap siksaan kalau kitanya tidak taubat sama Allah. Maka disitulah ternyata Allah memposisikan orang tua tepat sebagai mitra dalam berjuang dengan Allah. Tapi ingat kata Allah, seandainya orang tuh ngajak berbuat musyrik, nggak boleh. Karena disebut dalam surat Luqman, ternyata ketika orang ngajak musyrik itu boleh ditolak. Tapi hubungan dunianya tetap harus baik. Contohnya Pak, Nabi Ibrahim kepada orang tuanya ajar. Tukang bikin patung. Disuruh nyembah, tidak mau nyembah. Disuruh jual, dia jual. Tapi suruh nyembah tidak. Karena kata Allah Pak, dinyatakan bahwa ketika manusia mengajak untuk berbuat syirik, maka tolak. Tapi harus pidunya ma'rufa. Dia tetap berbuat baik. Walaupun beda keyakinan, beda agama. Ternyata apa? Berbuat baik tuh tetap ditengok ketika sakit. Ketika butuh biaya, tetap dibagi. Tapi ketika urusan doa, nggak ada hubungan doa kepada yang beda agama. Tertutup doa kita. Itulah makanya Pak, doa itu harus yang satu keyakinan. Beda keyakinan tuh nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Nabi Ibrahim ketika berdoa sama orang tuanya. Ternyata apa? Ditolak sama Allah ketika orang tua sudah jelas orang-orang yang musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pelajaran buat kita dari cerita Alqamah dan Juraij itu, dahsyatnya doa orang tua. Walaupun orang rajin ibadah, ketika orang tua ada unsur rasa sakit dan orang tuanya baperan, tidak tabayun, itu berbahaya. Makanya orang tua tidak boleh nyumpahin anak, tidak boleh benci sama anak, tidak boleh ngedoain jelek. Kenapa? Karena doanya akan terkabul. Maka orang tua yang terbaik adalah Robbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah anak yang soleh, anak yang sukses, yang baik. Kenapa? Karena doa orang tua merupakan bagian dari akan membuat anak jadi sempurna. Maka seandainya ada orang tua yang benci kepada anak, maka maafkanlah anak. Dan ketika anak ada yang kurang dengan orang tua, maafkanlah orang tua. Ternyata Pak, saling memaafkan itulah jalan keluar. Karena Allah akan memaafkan ketika kita saling memaafkan. Itulah makanya ada hadisnya, ridhollahi birido walidain. Ridhonya Allah tentu ridhonya orang tua. Wasuhtullahi pisotulan. Bencinya Allah tergantung bencinya orang tua. Jadi kalau kita ingin tahu Allah ridho nggak sama kita, lihat orang tua. Allah benci nggak, lihat orang tua. Insya Allah kalau kita praktek seperti ini, inilah bagian dari kesuksesan dalam hidup seorang anak untuk mencapai cita-citanya. Maka ketika kita ada banyak masalah hidup, cek hubungan dengan Allahnya baik atau tidak. Jangan ibadah kita nggak teratur. Kedua, hubungan dengan orang tua. Jangan sampai ketika kita belum bisa membagian orang tua, janganlah susahkan orang tua. Kalau bisa membahagiakan Tuhan, jangan susahkan apa? Bantu dengan tenaganya, pikirannya, segala sehingga apa? Banyak yang bisa dibantu. Itulah yang akan mengakibatkan kita hidup bahagia dunia akhirat. Itulah renungan pada kondisi sekarang ini. Apalagi di saat kita sekarang banyak ujian dalam hidup, maka jangan kita memuja ke gunung, memuja ke sagara, tapi datanglah kepada orang tua untuk minta maaf dari segala kesalahan. Itulah ya cara supaya kita sukses. Itu saja. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.